Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ini mengingatkan kita semua mengenai apa yang menjadi hak Allah, apa-apa yang hanya diketahui oleh Allah. Sebentar. Yaitu dalam surat Luqman ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah, hanya di sisi Allah itu mengenai ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghais, Allah yang menurunkan hujan. Lalu yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim perempuan seorang ibu. Lalu yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ia akan lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal atau mati. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. 5 hal ini menjadi haknya Allah, kekuasaannya Allah. Yang pertama tentang ilmu sa'ah, hari kiamat. Hari kiamat itu Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan mengenai alamatnya saja atau ciri-ciri tanda-tanda menjelang hari kiamat. Kemudian waktu tepatnya kapan itu hanyalah Allah yang tahu. Kenapa dirahasiakan? Dirahasiakannya ilmu sa'ah mengenai as-sa'ah, hari kiamat itu, untuk bagi kita semua mempersiapkan setiap saat. Setiap saat harus siap seandainya hari ini atau besok adalah hari kiamat. Tidak diumumkan, tidak dijadikan batasan waktunya tanggal sekian, jam sekian, tidak bisa. Tidak, hanya Allah yang tahu. Ilmu sa'ah hanyalah di indahu ilmu sa'ah, hanya Allah lah yang tahu mengenai hari kiamat. Kemudian Allah yang menurunkan hujan. Ini menjelaskan, menegaskan bahwa hujan itu, kalaupun ada teknologi bisa mengalihkan, bisa mencegah turunnya hujan di suatu tempat, itu adalah sebatas kemampuan manusia dalam segi teknologi. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya ada pawang hujan misalnya, itu semata-mata adalah kehendaknya Allah. Meskipun berapa seribuan, sejuta pawang, kalau Allah menghendaki tetap hujan di suatu tempat, maka akan turun hujan. Hujan itu tidak akan bisa, manusia hanya akan bisa memprediksi hujan dari gejala alam. Misalnya dari kumpulan awan yang sudah berat, awan-awan yang bisa akan menjadi hujan. Tetapi itu bisa gagal atau batal terjadi hujan jika Allah mengirimkan angin di suatu tempat sehingga tidak jadi hujannya, bergeser ke wilayah lainnya. Kemudian wa ya'lamu fil arham, apa-apa yang ada dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu, laki-laki atau perempuannya. Dalam medis USG itu adalah prediksi. Bisa jadi apa yang ditampakkan dalam hasil USG itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang tahu di arham itu, di rahim itu adalah Allah. Jadi kalau pengetahuan secara medis itu ada sebatas ilmu pengetahuan. Tetap Allah yang Maha menentukan. Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim seseorang. Di dalam rahim itu, bakal bayinya kan tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa sampai bertahan 9 bulan, dari mana makannya. Itu hanya teknologi, ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan. Tetapi sejatinya Allah yang menentukan. Allah yang tahu lebih detail mengenai bagaimana itu asupan konsumsi seorang ibu mengkonsumsi sesuatu bisa sampai juga kepada bakal bayinya. Allah yang tahu.
maka kekuasaan Allah itu disinilah haknya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidaklah seseorang itu tahu dia apa yang akan dia lakukan besok. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kita itu sebaiknya menggunakan kata insya Allah. Secara tidak langsung kita diingatkan, kamu tuh nggak bisa menentukan besok itu bakal jadi begini, kamu bisa akan begitu, tidak bisa. Kan apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu seorang itu apa yang akan dia lakukan besok. Tetapi manusia diberi kebebasan untuk apa? Untuk merencanakan, untuk membuat rencana-rencana, memplanning. Tetapi ingat, ada kaidahnya. Al-insanu bil ikhtiyar wallahu bit takdir. Manusia itu hanya sekedar berusaha. Penentunya, eksekutornya adalah Allah yang menentukan sebuah perencanaan, plan A, plan B, plan C dengan berbagai kemungkinan-kemungkinannya, bahkan menggunakan analisis SWOT misalnya. Tetap penentunya adalah Allah. Maka apa? Yakin kita itu berusaha maksimal, sejatinya nanti Allah yang menentukan. Kenapa? Di sini ditegaskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu seorang pun di antara kalian itu apa-apa yang akan bisa kalian lakukan besok. Ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Yang tinggal di gelondong belum tentu nanti wafatnya itu di gelondong. Orang yang luar gelondong bisa jadi meninggalnya di gelondong. Hanya Allah yang tahu mengenai tempat di mana orang itu mati. Ini juga membuat kewaspadaan bagi kita, dalam arti kita harus senantiasa dalam keadaan berbuat baik, tidak berhenti berbuat baik. Karena apa? Jangan-jangan di tempat ketika kita melewati atau kita singgah di tempat maksiat, disitulah orang itu mati, maka nauzubillahi min dzalik. Maka apa? Kita biasakan menuju tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan tempat yang baik itu akan menjadikan kita juga baik pada akhir hayat kita, husnul khotimah. Jangan sampai ada gretek keinginan untuk berbuat maksiat di suatu tempat. Kenapa? Siapa tahu disitulah Allah tentukan takdir kita mati di sana. Maka nauzubillahi min dzalik, kita berusaha semaksimal mungkin supaya apa? Tanah atau bumi yang kita injak itu adalah tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang tidak berbau maksiat, tempat-tempat yang membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan pada akhir ayat, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Ditegaskan lagi di sini, khabir. Allah itu Maha teliti, tahu dengan detil tentang 5 hal ini. Bisa jadi manusia itu bisa memprediksi, menduga secara ilmiah, secara sains, tetapi sejatinya yang lebih detailnya adalah Allah. Alimun khabirun. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha teliti akan segala sesuatu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengutip dari surat Luqman ayat terakhir, ayat 34. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.